Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat para bapak? Mudah-mudahan siang ini semua kita sehat walafiat. Kalau bahasa orang Babelan, ke pasar membeli beras, jangan lupa membeli minyak. Yang jawab salam dengan ikhlas, suaranya keras, mudah-mudahan berkah, duitnya banyak. Sekali lagi yang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa azim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin jamaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para karyawan dan seluruh DKM, gimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah wa bi ni'matillah wa bi'aunillah, semua kita dalam keadaan sehat walafiat. Maka nikmat yang pertama yang harus kita syukuri, an-ni'mah, yakni berupa al-iman wal islam wal ihsan. Karena iman, Islam dan ihsan inilah yang akhirnya semua kita sampai saat ini bisa melaksanakan kewajiban kita melaksanakan sholat fardu zuhur berjamaah. Mudah-mudahan kita sehat dan senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka syukru bil qaul, yuk bareng-bareng kita ngucap alhamdulillah. Selain kita bersyukur, salawat salam terlimpah curah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berada di penghujung bulan Zulqa'dah, yang berarti selesai Zulqa'dah adalah Zulhijjah. Setelah Zulhijjah adalah Muharram, dan yang terpisah adalah bulan Rajab. Ini dikatakan arba'atun hurum, 4 bulan haram, yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahrun fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya bilangan bulan di mana Allah memilikinya 12 bulan. Di saat itu menjadi ketetapan Allah, di mana Allah menciptakan langit dan bumi, di dalamnya arba'atun hurum, ada 4 bulan haram. Ada yang nanya, 4 bulan haram itu berarti bulan yang diharamkan? Bukan. Kita tahu tanah haram al-haramain Mekah dan Madinah, 2 tanah haram, disebutnya tanah suci. Kenapa disebut tanah haram? Karena orang selain muslim tidak boleh masuk ke tanah haram, tidak boleh masuk ke Mekah, nggak boleh masuk ke Madinah, kecuali orang yang beriman kepada Allah. Mereka yang beragama Islam, selain Islam nggak boleh masuk ke tanah haram. Itulah Mekah dan Madinah. Lalu bagaimana dengan istilah bulan haram? Syahrul mubarak, syahrullah, bulan haram, istilah disebut bulannya Allah. Ini bulan penuh dengan keistimewaan. Hadirin jamaah, jamaah, Pak masih semangat ini? Ini roman-romananya kalau udah serius sedikit mulai tanda orang beriman nih. 1, badan tegak, kepala nunduk, mata merem nih hadirin. Masih semangat? Takbir. Masya Allah. Jadi ini dikatakan arba'atun hurum, 4 bulan haram. Salah satunya para ahli tafsir sudah menjelaskan, yakni bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram,
dan yang terpisah adalah bulan Rajab. Salah satu amaliyah orang di bulan haram, ini bulan yang jangan kita sia-siain. Salah satunya kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dikatakan kasratuz zikr, di bulan ini kita disuruh banyak ingat kepada Allah, suruh banyak zikir, an yuksara bi dzikrillah, ingat terus kepada Allah, baik dengan kita bertahmid alhamdulillah, bertasbih subhanallah, beristighfar astaghfirullah dan lain sebagainya. Tapi di bulan ini juga dikatakan termasuk perintah Rasul yang disabdakan oleh baginda Rasul di bulan haram, anibu ila rabbikum fastaghfiruh min dzunubikum wajtanibul ma'asi fi syahril haram. Yang pertama, kita disuruh banyak bertobat. Kedua, kita banyak istighfar. Yang ketiga, jauhi maksiat di bulan haram. Pak, Bapak, kalau ngomongin dosa kita banyak apa kagak? Jawab, dosa kita banyak enggak? Nih jangan dilihat Pak yang lagi ngomong gamisnya putih, pecinya putih, udah pasti orang bersih, belum tentu. Aang Kunaifi datang kemari silaturahim. Kita sedang melaksanakan sunnah wa tawassaw bil haq wa tawassaw bisab. Kita lagi saling ngingetin dalam kebenaran dan kesabaran. Jangan dilihat gamis putih, peci putih udah pasti orang bersih, belum tentu. Kita semua pendosa. Jangan-jangan yang lagi ngomong nih dosanya lebih banyak daripada yang dengerin. Betul? Betul. Dosa kita banyak. Maka ketika kita fastaghfiruh min dzunubikum, salah satunya ibadah yang jangan ditinggalkan, sholat berjamaah dan lain sebagainya. Yang kedua, amaliyah bulan haram, apalagi nanti setelah Zulqa'dah adalah Zulhijjah. Yang pertama, dia melaksanakan yang namanya puasa sunnah, itu Yaum Arafah. Mudah-mudahan nanti kita sehat, walau kita sambil kerja kita bisa puasa Arafah. Amin, amin. Insya Allah. Kalau kata saya punya guru, ini mah kata guru saya Pak, ini mah kata guru saya Pak, ini kata guru saya, siapa orang yang puasa sunnah Arafah, terlepas mau pahalanya kayak apapun gedenya, fadilahnya kayak apapun besarnya, niatin karena Allah. Kalau udah niat karena Allah, lebih dari yang disampaikan fadilah oleh baginda Rasul, diampuni dosa kita lah apa, itu lebih dari itu pun Allah bakal kasih buat kita. Salah satu keistimewaan orang yang puasa Arafah, Allah akan mudahkan dia nanti bisa wukuf di padang Arafah. Amin, amin. Pengen berangkat haji Pak? Pengen? Mudah-mudahan di depan saya semuanya bisa berangkat haji. Amin. Walaupun kalau kita daftar sekarang antrinya berarti 30 tahun yang akan datang. Kalau usia kita sekarang 50, berarti kita berangkat haji usia 80. Kira-kira usia 80 kita ke tanah suci atau ke tanah kusir Pak? Ya mudah-mudahan ke tanah suci. Amin, amin. Maka itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satunya berhaji. Orang-orang yang menunaikan ibadah haji, ibadah yang waktunya ditentukan, tempatnya ditentukan, itu haji. Dahsyatnya haji, tempatnya ditentuin, waktunya ditentuin. Ada ibadah yang waktunya ditentuin, maaf, tempatnya bebas, itu sholat. Ada waktu yang ditentuin, tempatnya juga ditentuin, itu haji. Ada waktu yang maaf ditentuin, tempatnya, waktunya bebas, itu umroh. Dahsyat al-hajju ashhurum ma'lumat, faman farada fihinnal hajj fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Orang yang ketika dia melaksanakan fardu haji, di saat itu dia harus melaksanakan perintah Allah, waktu yang sudah ditentukan yang termaklum daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang melaksanakan fardu haji jangan berkata kotor, jangan berbuat fasik, jangan bertengkar ketika haji. Kita yang tidak haji, ada satu amalan yang paling dahsyat di bulan Zulhijjah. Amalan apa? Amalan yang pertama kaitan dengan ibadah yang harus diiringi dengan keikhlasan dan pengorbanan. Pengorbanan dan keikhlasan yang hanya bukan seolah-olah keluar dari mulut dan kata-kata yang begitu indah. Saya cinta sama Allah, saya ikhlas. Ikhlas tapi disebut-sebut itu namanya belum ikhlas. Betul apa betul? Jamaah, ini masih semangat ini Pak. Ini roman-romananya udah mulai ikan sepat, ikan gabus nih. Ini nggak ada yang bilang cakep ini Pak. Ikan sepat, ikan gabus. Ini tengah-tengah ada burung pelatuk. Lebih cepat, lebih bagus. Makin lama saya ngomong mata makin
Ini ngantuk bener Pak. Takbir. Yang salah satu kenikmatan, keikhlasan dan pengorbanan yang dicontohkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau kita memang bicara ikhlas, bicara pengorbanan, ini dua rangkaian amalan yang kelihatannya mudah diucapkan tapi berat dipraktekkan. Keikhlasan, ikhlas dari kata apa? Ikhlas dikatakan orang yang memiliki keikhlasan ada kemurnian hatinya, tazkiyatun nufus dalam jiwanya, pengamalan yang penuh dengan harapan ridho Allah tanpa harapan yang lain. Lalu bagaimana orang yang dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, orang yang pengen barokah rezekinya, umurnya, kuncinya ikhlas dalam ibadahnya. Dan ibadah yang paling dahsyat, jangan lupa Pak, besok Idul Adha, kalau kata Buya Kiai Nurul Anwar bin Kiai Haji Nur Ali, guru saya Pak Ujung Harapan, itu Zulqa'dah, hati udah punya niat salah satunya selain puasa Arafah pengen berkorban. Korban itu dahsyat loh Pak. Ini tahadus bin nikmah, ini lagi ngomong nih ya Pak, ini lagi ngomong ini. Saya dari kelas 3 aliyah, ini tahadus bin nikmah. Saya punya sekolah, maksudnya saya sekolah gitu Pak. Itu biayanya ya boleh kerja sendiri tanpa minta sama orang tua. Tapi saya punya i'tikad kelulusan 3 aliyah waktu di pesantren At-Taqwa Kiai Nur Ali, saya punya i'tikad harus berkorban. Sebab kata Buya Kiai Nurul Anwar, berkorban bukti cinta. Semakin cinta orang kepada yang dicintai, biasanya jangan pakai minta, yang kagak diminta bakal dikasih. Kalau kita sama orang yang kita cintai aja Pak, dia ada sesuatu yang diperlukan, kita kasih. Akhirnya saya punya i'tikad, pokoknya tahun ini saya 3 aliyah harus ngorban. Ternyata korban itu Pak dahsyat. Jangan ngomongin fadilah dah, kita lihat kenyataan aja. Ketika dikatakan Allah dalam Quran surah Al-Kautsar, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya telah kami berikan kepadamu Muhammad itu nikmat yang banyak. Ada juga para mufassirin mengartikan Al-Kautsar adalah telaga yang ada di surga yang khusus disiapkan oleh orang-orang yang pandai bersyukur. Tapi kebanyakan Al-Kautsar ini adalah nikmat yang banyak. Maka ketika Allah sudah kasih nikmat yang banyak, apakah sebanding dengan kita hanya berkorban? Yang dicontohkan Nabi Ibrahim alaihissalam, seorang nabi yang mendapat gelar Khalilullah karena dia senangnya berkorban dalam hidupnya. Maka Allah teruskan ayatnya, fasalli li rabbika wanhar, maka solatlah karena Tuhanmu, wanhar, dan berkorbanlah. Yang dimaksud solat di sini, solat Idul Adha, selesai solat kita berkorban. Ternyata ini bagian syukur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang Nabi Ibrahim alaihissalam, di saat itu beliau berkata, ya Allah, jangan pakai ratusan ekor onta, ratusan sapi, ratusan kambing, lebih dari ini anak pun kalau emang saya dikasih anak kau perintahkan untuk dikorbankan, saya korbanin. Itu waktu beliau Nabi Ibrahim nikah sama Siti Sarah, bertahun-tahun belum dikasih anak Pak, biasa belum dikasih. Ntar mah pas sudah dikasih udah kaget. Jamaah belum dikasih itu Pak waktu itu. Akhirnya beliau ini nikah sama Hajar, gak lama dikasih Pak itu anak. Seorang pemuda yang ganteng, gagah, remaja di satu masa yang dahsyat. Beliau harus di saat itu harus ditagih oleh Allah dalam mimpi-mimpi tidurnya yang lelap. Nabi Ibrahim alaihissalam beliau bermimpi. Mimpi yang pertama ini nyangka beliau kan hanya mimpi, hanya bumbu-bumbu mimpi. Besok mimpi lagi, pas kemudian mimpi lagi. Beliau mimpi di saat itu mendapatkan perintah untuk menyembelih putranya. Lalu anaknya pas sudah 3 kali mimpi ini udah keyakinan, ditanya datu Nabi Ismail alaihissalam, tadi malam bapak mimpi, anni adbahuka, sesungguhnya aku diperintahkan Allah untuk menyembelihmu. Panzur madza tara, lalu bagaimana pendapatmu wahai putraku Ismail?
emang anak yang soleh, bapak yang soleh. Kisah Ibrahim ini kisah seorang ayah yang soleh, bapak yang soleh, dahsyat. Begitu bijaksana seorang bapak yang demokratis, yang dahsyat. Ditanya dulu tuh anak, tadi malam bapak mimpi nyuruh nyembelih kamu, kira-kira gimana? Panzur madza tara, ditanya dulu, model kayak kita pak, bapak, anak kita pas bangun ngintong, tadi malam bapak mimpi gua suruh motong lo, kira-kira lu gua potong mau apa kagak? Tuh anak kita jawabannya apa pak? Lah bapak aja yang tuan saya potong ini. Tapi memang Nabi Ismail ini seorang anak yang soleh, Nabi Ibrahim bapak yang soleh. Di saat panjur madza tara, anak itu jawab, lakukanlah if'al, lakukanlah wahai ayah, satajiduni insyaallah minas sabirin, niscaya kau akan dapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Mulai dilakukan ini kayaknya Quran surah As-Saffat 127 ya, dari 122 sampai 127 kisah ini dibacakan oleh Allah. Sampai-sampai ketika penyembelihan itu akan dilakukan, Nabi Ismail diajak udah tuh sama Nabi Ibrahim ke sebuah tempat, digoda dah tuh sama setan, jangan mau ente mau dipotong. Nabi Ismail jawab dengan lemparan batu kepada setan. Nabi Ibrahim pun digoda, ya Ibrahim, kau bertahun-tahun pengen punya anak, sekalinya punya disuruh sembelih, dibagel lagi itu setan. Makanya kita kalau haji ada istilah apa itu pak? Jamarat, melempar jumroh. Melempar jumroh itu bagel apa pak? Setan. Di saat itu masya Allah benar-benar sudah terjadi penyembelihan, sampai-sampai Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam itu benar-benar sudah muncrat tangan. Dalam kisah dakwah ditambahkan, Nabi Ibrahim sudah menyangka ketika matanya ditutup, Ismail juga ditutup, sudah disembelih anaknya. Padahal begitu dahsyat, diganti oleh seekor apa? Binatang yang disebut yakni kibas, atau binatang yang disembelih yang penuh dengan keikhlasan. Pas dibuka matanya, anaknya tetap dalam keadaan selamat. Nabi Ibrahim selamat, Nabi Ibrahim sukses, Nabi Ibrahim berhasil menjadi orang yang benar-benar pengorbanannya dibuktikan, cintanya dibuktikan dengan pengorbanan. Maka Nabi Ibrahim mendapat gelar Khalilullah, hamba yang disayang oleh Allah. Karena itu kalau kita pengen disayang oleh Allah, yang pertama lakukan keikhlasan ibadah kita. Ibadah yang paling dahsyat salah satunya selain kita puasa Arafah, yang kedua berkorban. Niatin pak, saya pas 3 alia berkorban, susah payah uang jajan saya kumpulkan, boleh dagang kue saya kumpulkan, boleh saya mencari nafkah sendiri saya kumpulkan. Ternyata sampai hari ini alhamdulillah tidak ada maksud. Kita setiap tahun pak, sunnah muakkadah akan menjadi kebiasaan kita sebagai bukti cinta kita kepada Allah. Tidak ada istilah orang berkorban duitnya habis, rezekinya habis, atau uangnya berkurang. Yang ada siapa-siapa seorang anak yang berumur 4 tahun sampai berumur sekarang kelas 4 SD, yang setiap hari saya bagi uang jajan, dia jawabnya selalu yang diingat adalah korban. Sampai tahun ini dia bilang, abah kapan saya bisa ngorban sapi, duitnya udah cukup belum? Baru ada 2 juta, berarti tahun ini kambing lagi. Saya tanya sama anak saya yang bontot, hadirin sekalian, yang bungsu, saya biasakan untuk berkorban. Kenapa? Ini bukti ekspresi cinta kita. Terlepas 1 bulu kambing adalah 10 kebaikan. Bayangkan kalau memang itu benar, 1 bulu kambing 10 kebaikan. Berapa bulu yang ada di kambing pak? Hitung pak. Bapak ini melongo ngantuk pak, ngapa nih? Ini masih semangat. Maka yang pertama mudah-mudahan kita ikhlas ibadah kita di bulan Zulqa'dah, bulan haram ini, amin. Yang kedua, jangan lupa tanda syukur nikmat kita kepada Allah atas nikmat yang banyak yang Allah kasih kepada kita. Dan yang terakhir adalah saat kita tafakur, kita di hadapan Allah. Tafakur ini menjadi saat kita benar-benar bermuhasabah di hadapan Allah, introspeksi diri kita. Sudahkah kita yang mengaku cinta kepada Allah? Cinta ini benar-benar ada pengorbanannya dan dibuktikan dengan berkorban. Mudah-mudahan tahun ini akan menumbuh terus keikhlasan dalam ibadah kita, amin. Yang kedua, akan tumbuh terus pengorbanan kita kepada agama yang kita cintai. Bagaimana dengan saudara kita yang di Gaza, saudara kita yang ada di Lebanon, saudara kita yang berada di tempat-tempat saat ini mereka berada dalam situasi kondisi kejahatan Zionis Israel dan kejahatan Amerika.
Kita berharap mudah-mudahan saat syukur nikmat itu ada dalam diri kita, membuat kita semakin soleh pribadi kita, semakin soleh sosial kita. Salah satu amaliyahnya adalah berkorban atau udhiyah, walau sunnah muakkadah, tapi udhiyah bisa jadi wajib kalau sampai ada perkataan dan nazar dalam ucapan kata-kata kita. Mudah-mudahan tahun ini ada rezeki buat kita semua, amin. Rezeki buat anak bisa sekolah, amin. Rezeki buat anak bisa belajar, rezeki buat bisa berkorban, dan yang paling penting kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah tahun ini kita semua bisa mengikuti dan mensuri tauladan Nabi Ibrahim alaihi salam, dan kita semakin ikhlas dalam beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, padahal mereka itu hanya diperintah untuk menyembah Allah dengan ikhlas, karena semata-mata menjalankan daripada perintah agama Allah Subhanahu wa taala. Keikhlasan kunci diterimanya amal seseorang, sedangkan pengorbanan adalah bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan tasyakkur ini bulan Zulqa'dah sampai ketemu kita bulan Zulhijjah, ada rasa syukur kita untuk berniat berkorban sebagai takarrub kepada Allah. Yang kedua, saat kita bertafakur, ingat apa yang kita cari hanyalah semata-mata untuk Allah sesuai ikrar kita, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan selain tafakur kita, saat kita ingat zikir kepada Allah dan muhasabah, introspeksi diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah kuatkan iman Islam kita, Allah berkahi setiap langkah-langkah kita, dan yang terpenting adalah bagaimana kita bisa mensuri tauladan Nabi Ibrahim yang diteruskan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapat gelar Khalilullah, hamba yang dicinta oleh Allah, karena pandainya cintanya dibuktikan dengan pengorbanan di dalam kehidupan. Ada yang nanya sama saya, boleh nggak kita berkorban pakai 100 ekor ayam? Itu bukan korban, itu sedekah. Boleh nggak kita berkorban patungan? Pak Ustadz, saya nggak bisa ngorban 1 ekor sapi, tapi saya patungan 7 orang, itu afdal. Saya pengen ngorban 1 ekor kambing, tapi saya nggak bisa ngorbannya 1 ekor sendiri, saya ngajak anak, istri dan keluarga saya, itu juga nggak apa-apa. Yang penting adalah bagaimana keikhlasan kita. Terlepas 1 orang itu untuk 1 ekor kambing, tapi Rasulullah juga dalam kisah dakwah diceritakan, Nabi pernah memotong 1 ekor kambing untuk dirinya dan seluruh umatnya. Maka berarti bagaimana niat yang terpenting dan keikhlasan kita. Ini sebagai muhasabah kita dan niat kita tahun ini. Mudah-mudahan kita siap berkorban, amin. Ini kelihatan dari wajahnya Bapak sering berkorban atau sering korban perasaan, Pak? Ya, mudah-mudahan kita berkorban, korban kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan korban perasaan. Insyaallah tasyakur tafakur, saat kita bersyukur sambil kita ingat kepada Allah, sambil kita zikir dan muhasabah, saat kita untuk introspeksi diri agar langkah hidup kita makin barokah. Intinya kita bisa mati di penghujung akhir hayat kita dalam keadaan husnul khotimah. Astaghfirullah rabbal, astaghfirullah minal, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Wa biniyatil qabul wal wusul wa ila hadratir rasul biniyatil madhkur bikiramil fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'funa karim wa'funa ma'budun fana ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, irhamna walidina wa ummata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma
Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah ya kafi, cukupilah hajat-hajat kami. Ya Allah ya mughni, kayakan semua kami dengan iman, Islam dan ilmu-ilmu-Mu ya Allah. Ya Allah ya Fattah, ya Razzaq, bukakan pintu keberkahan rezeki buat kami ya Allah, agar niat kebaikan kami tahun ini kami bisa berkorban kembali ya Allah, sebagai bukti cinta kami kepadamu ya Allah, karena berkorban bentuk kesolehan dalam diri kami dan bentuk kesolehan sosial dalam jiwa kami, birahmatika wa judika wa karamika ya arhamar rahimin. Sama-sama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ikhwanal mujahidin wal muslimin wal mustad'afin fi Palestin, fi Gaza wa fi buldanil muslimin birahmatika arhamar rahimin. Wa sallallahu sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi fadlika subhanak rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Palestina merdeka. Palestina merdeka. Wah kayaknya lemes nih. Sampaikan banyak kata-kata yang kurang tersusun dan kasar. Inilah saya memang makhluk kasar, bukan makhluk. Tetap jaga ukhuwah, tingkatkan terus ibadah. Moga hidup berkah, kita bisa berkorban insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.